Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, yang saya ganggu nggih? Ya Pak, tidak apa-apa. Iya, Monggo, silakan. iya. Pak, saya itu mengalami permasalahan anak, Pak. Jadi ada satu anak yang dominan atau aktif, ya, sehingga banyak teman-temannya yang terganggu, termasuk juga waktu pelajaran itu juga terganggu. Padahal saya sudah banyak melakukan usaha untuk meminimalisir dari efek gangguan anak tersebut. Baik Pak Ida, sepertinya permasalahan yang ada di kelas Pak Ida itu sama dengan permasalahan dari guru-guru yang lain. Sama dengan ada beberapa siswa atau salah satu siswa yang aktif. Aktifnya itu dalam bidang apa Pak? Kalau boleh tahu Pak. Iya. Aktif ini macam-macam Pak ya. Jadi waktu pelajaran itu dia bukan fokus pada pelajaran, tapi mengganggu. Padahal saya sudah mencoba. Jadi kalau kita belajar mengenai pembelajaran diferensiasi itu saya kan menggunakan PPT Pak. PPT. Nah, jadi sambil menunjukkan gambar, saya juga menjelaskan poin-poin yang saya ajarkan. Waktu akhir, jadi waktu akhir biasanya saya menyuruh ya anak yang mungkin kalau dia kan kinestetik Pak ya. Jadi dia itu punya gaya belajar kinestetik, gerak aja itu Pak. Jadi waktu akhir untuk memberikan contoh, mungkin soal memberikan lah, atau mungkin soal pelajaran lainnya, itu saya menarik dia. Contoh gini, kita belajar mengenai bilangan cacah, ya kan? Kalau kelas 3 pada pertemuan 2 itu kita mempelajari mengenai nilai tempat. Nah, nilai tempat saya ajarkan step by step-nya. Waktu contoh itu biasanya saya buat mungkin 3 gelas Pak ya. Itu saya tulisi ini satuan, ini puluhan, ratusan. Nah, yang mempunyai karakteristik atau gaya belajar kinestetik itu saya suruh saya tulis papan nilai yang saya inginkan. Jadi lalu mereka mengambil kertas yang ada tulisan angka 1/9 itu untuk sesuai dengan apa yang dituliskan. Umpama 100, 145. Maka mereka mengambil angka 1 untuk yang seratusan, 40 untuk 4 untuk puluhan, dan 5 untuk satuan. Jadi itu Pak. Jadi untuk mengurangi efeknya itu saya coba itu. Tapi itu juga masih kurang Pak, kurang efektif juga. Jadi langkah kedua saya mencoba mengetahui ini Pak, background dia. Jadi kadang kita sadar ya, anak karena dia dari cara didiknya beda dengan lainnya, itu pengaruh juga pada kejiwaan dia. Jadi contoh gini, saya tanya anak-anak yang lainnya atau mungkin guru-guru, wali murid yang lainnya, itu gimana sih orang tuanya pada anak ini, kenapa anak ini aktif gitu loh. Nah, ternyata orang tuanya itu kalau menyuruh itu enggak lain Pak, langsung kayak bentaan. Yang kedua, kalau dia tetap enggak bisa jalan,
naik tangan, Pak. Dia sadar, Pak, ya, dalam pikiran saat ini kan nggak boleh kita pakai kekerasan atau mungkin fisik dan sebagainya. Tapi bagi anak itu mungkin memorinya, Pak. Memorinya, bahwa sadarnya dia itu karena kebiasaan semacam itu, akhirnya kebiasaan itu dibawa ke sekolah. Dan ini akhirnya guru kelabaan. Nah, ini, Pak. Mungkin itu yang jadi masalah juga. Karena itu saya setelah mengumpulkan informasi mengenai anak tersebut, juga gimana keluarganya, lalu ini saya juga mencoba mendekati anak itu. Jadi dengan pendekatan persuasif, saya ajak omongan apa sih yang masalahnya dia, apa yang membuat dia, ya, monggo teruskan dulu Pak Ida. Ya itu, Pak. Jadi saya lakukan juga pendekatan persuasif untuk lebih pendekatan supaya saya ngerti mau dia apa, lalu yang dia inginkan dalam pelajaran apa. Maksudnya intinya itu mau apa gitu loh dalam pelajaran itu. Kok dia banyak aktif semacam itu, apa dia nggak pikir. Kan jujur aja sebelum kita awal kelas itu kan biasanya kita buat budaya positif, Pak, ya. Di antaranya adalah kesepakatan kelas. Dan dia udah sepakat, dan mati sudah tantangan juga kan, sepakat ada tantangan di atas putih, Pak, ya, antara guru dan muridnya, ya. Dan itu juga sepengetahuan orang tuanya. Jadi saya kalau dua hal ini udah saya beritahu nggak jalan, kalau saya apain juga saya mikir juga, Pak, gitu, Pak. Ya, jadi Pak, saya cari langkah-langkah yang tepat gitu, Pak. Mungkin jenengan punya gambaran gimana, Pak? Nah, untuk permasalahan Pak Yuda itu kan tadi yang saya tangkap itu kan mengenai siswa yang terlalu aktif. Ya, itu kan setelah jenengan telisik, ternyata ada background dari orang tuanya yang suka main tangan gitu kan, Pak, ya? Iya. Iya. Dan itu dibawa di sekolahan. Gitu, Pak. Nah, kalau tentang masalah seperti itu, Pak Yuda itu sudah pernah melakukan apa? Atau sesuatu untuk mengatasi hal tersebut, itu untuk mengantisipasi itu dengan seperti apa, Pak? Iya. Ya, jadi pertama tadi saya menegur, Pak. Pertama, teguran pasti. Yang kedua, di kelas itu saya mengadakan pendekatan persuasif ke anak. Bagaimana supaya anak itu tahu bahwa apabila dia semacam itu, kasihan teman-temannya yang ingin belajar. Nah, yang ketiga, saya juga mencoba mempraktekkan, Pak, mengaktifkan anak-anak yang yang kinestetik, gaya belajar kinestetik, untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Ya, di antaranya tadi saya contohkan adalah ini, Pak, memberi tempat waktu contoh. Jadi waktu kita terangkan untuk audio sama visual pasti jelas, Pak, ya, gambar sama kita ngomong langsung jelas. Tapi untuk yang kinestetik itu saya buatkan seperti permainan, contoh mungkin gelagas yang tadi saya jelaskan itu. Yang itu, Pak, yang selama ini yang hari ini sudah saya lakukan, Pak. Dengan gini, Pak, ya, dengan masalah tersebut Pak Yuda kan juga melakukan gaya belajar yang berbeda berarti, gitu, Pak. Iya. Nah, iya, benar, Pak. Dan gaya belajar yang beda ini sebenarnya idenya sudah bagus, Pak Yuda, sudah bagus, sudah terarah sebenarnya. Terus kalau kita menerapkannya itu bagaimana, Pak? Kalau kita penerapannya untuk anak-anak itu, untuk soal tersebut gitu loh, Pak. Kalau selama ini saya coba itu udah sampai Pak, persentasenya mungkin udah 6%, Pak.
60% dalam arti mengurangi efek jalan dari anak itu, termasuk yang lainnya, yang kadang-kadang nimbrung juga Pak ya itu. Jadi Iya, iya. itu sangat membantu Pak. Tapi kadang-kadang juga kita juga kadang kualan juga Pak. Jadi ada saat tentu kita menang, ada tentu kita kalah Pak gitu. Betul. Eh, itu kan Pak Yuda sudah melaksanakan ya? Iya. Iya, sudah melaksanakan. Ada langkah-langkah yang lain untuk seumpama kalau langkah ini kurang, nanti bisa presentasinya kurang maksimal, kita bisa mencoba langkah yang lain. Apa kira-kira langkah yang akan Pak Yuda lakukan itu, Pak? Ada Pak, tapi masih ada dan angan Pak ya, masih Oh ada iya, angan. Ini Pak, membuat shock terapi Pak. Wah ini Pak. Jadi membuat shock. shock terapi. Jadi memberi tekanan bener Pak ke anak itu. Kenapa saya bilang gini? Karena apabila umpama anak ini keluar di kelas dan mati pada jam tertentu, setelah dia A, B, C sudah kita lakukan dan tetap nggak bisa ada pengaruhnya, ya saya terpaksa harus memisahkan Pak dari anak itu dari teman-temannya. Pertama, untuk menghindari, mungkin kita kan nanti emosi Pak ya, kadang emosi juga, kita kadang jujur aja menghadapi siapa ini, itu kita kadang juga emosi dan ini Pak, nggak kontrol Pak. Nah ini, jadi untuk mengurangi emosi saya atau mungkin suasana kelasnya semakin nggak kondusif, itu terpaksa saya pisahkan itu dari kelasnya. Saya mikir gini Pak, karena kalau dia ada di tempat lain, maksudnya kita pisahkan tapi juga beri tugas Pak ya, nggak langsung kita terus gitu loh, nggak beri tugas juga, dan itu tunggu oleh guru lainnya. Kita sadar kan biasanya di ruang guru atau mungkin di pas sekolah kan juga ada 1-2 guru atau mungkin satu pas sekolah yang ada di situ kan lah. Jadi anak itu saya letakkan di ruang guru atau mungkin di ruang pas sekolah. Sehingga apa? Timbul rasa takut luar biasa, Pak. Dan ini bisa membuat anak itu mungkin berubah, Pak ya, mungkin ya. Saya ini belum menerapkan, jadi mungkin berubah. Dengan penerapan shock terapi berarti Pak ya. Shock terapi Iya, itu kan yang Pak Yuda aturkan itu tadi kan memisahkan anak itu dari kelas. iya. Iya kan Pak? Iya. Nah, Cara terakhir untuk Pak ya. Ini cara terakhir Pak ya. Cara oh terakhir itu Pak. yang terakhir Pak ya. Iya. Terus kira-kira untuk prosesnya itu bagaimana Pak? Apa kita langsung menyuruh dia langsung keluar atau bagaimana? Iya. Kan pasti ada prosesnya Pak. Iya. Bagaimana menurut Pak itu prosesnya itu seperti Iya. apa? Jadi yang pertama kita sesuai dengan schedule aja Pak. Wes guru ya. Jadi schedule dan mati dan pelajaran kita ingatkan, kita tegur. Lalu kita beri sekali 2 kali. Lalu kita tekan dengan kesepakatan kelas. Kalau udah nggak bisa berbuat juga, maka untuk untuk mengkondisikan kelas tetap ke depan atau tetap kondusif, ya itu Pak, terpaksa saya harus minta bantuan ke teman-teman yang ada di ruang guru atau mungkin di ruang pas sekolah. Jadi saya pikir itu efektif Pak, karena anak itu akan ini Pak, mungkin dengan suasana beda, mungkin dia akan pikir Pak, introspeksi Pak, bahwa di kelas itu tanggung jawab guru itu luar biasa Pak. Itu Pak, yang Ya betul Pak Yuda. Langkah dari Pak Yuda itu sebenarnya sudah cukup bagus Pak Yuda. Sangat bagus. Dan saya juga bisa
mendukung dengan langkah Pak Yuda itu yang akan Pak Yuda laksanakan. Itu mungkin karena siswa itu kan juga butuh harus introspeksi untuk melatih tanggung jawabnya Pak ya. Iya. Nah, setelah itu rencana tindak lanjutnya itu kira-kira Pak Yuda itu sebentar Pak Yuda, dari rencana yang akan Pak Yuda laksanakan, kira-kira tingkat keberhasilan dari program Pak Yuda untuk anak tersebut itu bagaimana Pak? Persentasenya, Karena kalau tingkat keberhasilannya. iya, karena ini masih dalam tingkat saya Pak ya, yang saya lakukan, saya yakin keberhasilannya itu bisa sampai 90 Pak. Apalagi kalau dia ada di ruang sekolah. Ya ini. Kalau orang sekolah pasti, wih hebat. Ya, Iya itu Pak. oke. Terus untuk hal tersebut, nah itu kira-kira dilaksanakan kapan Pak Yuda? Iya. Kan Pak Yuda sudah membuat programnya dan menata, oh ini loh rekan-rekan guru, dan nanti akan saya taruh di sini, saya siapkan tempatnya untuk dia berintrospeksi, untuk melatih tanggung jawabnya. Itu kira-kira tindak lanjutnya kapan Pak Yuda? Agar kita bisa memantau. Saya juga senang biasa ngobrol dengan Pak Yuda, itu senang. Kita kan sharing untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kan kita juga sharing gitu loh Pak. Jadi untuk menyelesaikan apalagi ini kita sama guru Pak ya, rencana sama guru jadi iya. Enggak, iya. Kira-kira rencana tindak lanjut Pak Yuda itu akan dilaksanakan kapan? Hari ini kan hari Jumat, Kamis Pak ya. Mungkin Jumat udah saya coba untuk itu semua Pak. Tapi sebelumnya saya juga harus konfirmasi ke pas sekolah gitu loh, atau mungkin ke guru lainnya, bahwa jujur aja kita butuh bantuan. Jadi semua elemen sekolah itu harusnya saling bantu untuk menyelesaikan masa sekolah, sehingga kita harapkan kondisi sekolah atau kondisi belajar mengajar semakin baik dari waktu ke waktu. Iya. Itu. Jadi akan segera dilaksanakan Pak Yuda ya? Iya pasti Pak. Saya setelah kita ngobrol seperti ini loh Pak. Iya. Menurut Pak Yuda itu apa yang bisa, kesimpulan apa yang diambil dari obrolan kita tadi Pak? Iya Pak. Kalau menurut saya kesimpulannya adalah sebagai guru kita harus memberikan sikap terhadap permasalahan di kelas kita. Juga kita harus berani untuk mencoba, baik dengan pendekatan yang sifatnya pribadi, persuasif, ataupun pendekatan yang berdasarkan kesepakatan yang telah kita lakukan. Juga kita harus berani untuk punya ide baru Pak. Wah ini ide baru yang kadang itu perlu juga untuk kita coba. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya simpulkan Pak ya. Saya ini Pak ya. Baik Pak Yuda, obrolannya sangat menarik. Tetap semangat Pak Yuda, tetap membersamai anak-anak untuk meraih masa depannya ya Pak Yuda ya. Amin. Saya akan terus memantau Pak Yuda, bagaimana melihat perkembangan dari Pak Yuda. Nanti kalau memang ada waktu untuk ngobrol, kita ngobrol lagi untuk menyelesaikan hal seperti ini. Oke Pak Yuda, terima kasih. Selamat sore Pak Yuda. Terima kasih Pak ya. Saya terima Pak kasih Pak. Ini aja Pak ya. Ya, jadi saya akhiri Pak ya pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan hikmah bagi saya Pak. Ya Pak Yuda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.